juz yang kedua soal Baqarah ayat 187. Itu Allah memerintahkan langsung iktikaf di situ. Di kalangan 4 mazhab itu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki itu berbeda. Berapa sih sebenarnya durasi iktikaf itu? Durasi penting. Selama di situ tempat untuk bersujud pada Allah, itu diperbolehkan untuk iktikaf. Kalau ada musola di dalam rumah sebenarnya diperkenankan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kita di podcast Ngubar Hikmah, nunggu berbuka mencari hikmah. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah kedatangan tamu sebagai narasumber yang tentunya bagi jamaah Masjid Baitul Hasib BPK Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah sosok atau figur yang asing lagi. Beliau adalah Ustadz Margianto. Selamat datang Ustadz Sugeng Rawuh di podcast Ngubar Hikmah. Terima kasih matur nuwun. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini sebenarnya podcast yang diinisiasi oleh orang-orang baik, walaupun mungkin belum menjadi yang terbaik, Ustaz. Iya, betul. Alhamdulillah ini di edisi Ramadan kali ini kami mencoba membahas beberapa hal yang memang erat kaitannya dengan kegiatan beribadah di bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan ada manfaatnya tentunya bagi jamaah MBH maupun masyarakat pada umumnya. Amin, amin. Izin Ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai ibadah yang sebenarnya merupakan rangkaian yang sering dilakukan oleh masyarakat selama bulan Ramadan tiba, yaitu iktikaf. Nah, selain juga berpuasa, sholat tarawih, tentunya iktikaf tidak lepas dilakukan oleh mayoritas umat muslim di Indonesia. Boleh ya Ustadz kita ngobrol-ngobrol tentang iktikaf kali ini ya? Siap, insya Allah. Nah, Alhamdulillah Sobat MBH, ini Ustadz Margianto, beliau merupakan juga petugas Kementerian Agama, tepatnya di Kantor Urusan Agama Paku Alaman. Nah, gimana Ustadz kondisi di KUA kalau bulan Ramadan ini banyak yang nikah atau malah berkurang Ustadz? Kayak museum, sepi. Kayak museum, sepi ya? Gak ada satupun. Karena kalau orang nikah di bulan Ramadan itu orang Jawa anggapnya cari untung yang banyak. Karena dia nggak keluar menjamu tamu, tapi dia menerima sumbangan. Ya, betul itu ya. Ada stigma seperti itu. Iya. Jadi jauh menghindari ya. Iya, dari pertama saya di KUA sampai sekarang itu tidak pernah ada satupun pernikahan di bulan Ramadan. Ya. Tapi nanti pasca Ramadan full. Biasanya setelah Lebaran double per hari. Gitu ya. Iya, biasanya gitu habis Syawal biasanya. Syawal ya. Biasanya mulai ramai lagi ya. Tradisi tahunan itu. Baik, terima kasih Ustaz. Oke Ustaz, mungkin beberapa hal yang perlu kami tanyakan dan tentunya menjadi bahan pengetahuan bagi jamaah MBH. Mungkin kita awali dari apa sih sebenarnya Ustaz definisi dari iktikaf, dan kira-kira mungkin bisa di-share kepada jamaah atau sobat MBH dalilnya apa mengenai iktikaf ini Ustaz. Monggo silakan Ustaz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pak Ilham yang kita hormati dan seluruh sobat MBH dimanapun berada, kita doakan semoga semuanya itu selalu mendapatkan rahmat Allah. Amin. Dan semoga diberi kekuatan sampai nanti maghrib berpuasa, berbuka ya. Sampai akhir bulan Ramadan, semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan apa sih definisi iktikaf? Itu kita bagi dua ya Pak Ilham. Karena biasanya definisi itu mesti dua. Satu secara bahasa, terminologi, dua secara istilah epistemologi. Ini karena biasanya takrif atau
pengertian dalam bahasa Arab itu selalu berbeda antara makna bahasa dengan makna istilah. Sebelum ke itikaf nggih. Misalnya Salat itu secara bahasa artinya doa, secara lughah. Tapi secara istilah itu kan panjang sekali. Suatu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan berbagai ketentuan itu panjang sekali. Sehingga hampir tidak ada korelasi antara makna tadi istilah dan bahasa. Iya. Nah, dalam bahasa Arab biasa kayak gitu. Iya. Itu hanya salat ya contohnya. Yang lain banyak sekali. Doa itu apa artinya secara bahasa, Hampir semua seperti itu ya, hampir Ustaz. semua itu punya makna yang berbeda. Iya. Nah, iktikaf itu dari kata akafa. Ada yang mengatakan dari kata afun. Itu artinya fokus. Fokus ya. Nah, itu dari sisi bahasa ya. Terminologi. Dari sisi istilah, itu adalah suatu ibadah yang diawali dengan niat kepada Allah, kemudian dia berada di dalam masjid, meskipun hanya sekedarnya saja, dengan melakukan berbagai macam kegiatan ibadah. Nah, itu namanya iktikaf. Kan berbeda nggih antara makna istilah dengan bahasa. Kalau istilah tadi fokus ya. Fokus. Nah, sehingga karena iktikaf itu dianggap fokus, maka ketika di masjid tidak boleh macam-macam. Misalnya sambil gojek, sambil ngobrol, mainan HP. Sekarang itu kan viral. Ya. Main HP, cek chattingan segala macam, itu bukan iktikaf. Ya. Karena makna istilah iktikaf itu tadi fokus. Nah, sebenarnya Pak Ilham dan sobat MBH dimanapun berada, itu kata istilah iktikaf itu bukan hanya ketika zaman Rasulullah, tetapi sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Misalkan Nabi Ibrahim ya. Ini yang terkenal kisahnya ini. Karena umatnya Ibrahim ini didakwai ya tidak menerima dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan mahadi tamasilul lati antum akifun. Nah, itu akifun itu dia kata iktikaf itu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya itu mahadi tamasil. Inikah kata Ibrahim berhala-berhala wa antum akifun yang kamu sembah-sembah. Nah, kenapa kata sembah oleh Allah ini menggunakan kata iktikaf? Karena orang-orang zaman dulu itu ketika menyembah Tuhannya, kalau kita Allah itu fokus kusuk sekali. Nah, sampai bayangkan orang-orang penganut agama Nabi Ibrahim itu ketika menyembah berhala itu mereka fokus sekali. Kita fokus. Wes nyembah. Wes ora iso jak ngobrol ndak mau, jangan HP udah enggak punya zaman dulu. Mereka tapi kita beda sekarang ini. Ibadah aja masih gojek, kita masih bawa handphone, berdering, sholat, kadang-kadang berjamaah itu repot ya. Saya tuh ngimami itu, waduh kadang terganggu, lupa bacaan gara-gara jamaah di belakang itu Pak Ilham, HP, kacau nih, segala macam. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Berarti dengan demikian kita kalah dengan mereka sebenarnya. Mereka menyembah berhala saja dengan akifun, dengan khusyuk, fokus. Ya. Nah, jadi terlepas dari itu, nah itu ternyata istilah iktikaf itu Allah pergunakan jauh sekali sebelum Nabi Muhammad SAW. Hingga intinya iktikaf itu ya harus fokus, khusyuk, itu tidak boleh main-main dalam masjid. Kalau orang niatnya iktikaf dari rumah dan di masjid dia hanya sibuk dengan asik apa main gadget atau ngobrol dengan temennya, itu bukan iktikaf. Dia hanya sekedar mampir mawon di masjid. Di rumah jeleh mungkin karo bojone dimuring-muring masjid wae karo tidur malam mungkin, ya ini bukan iktikaf namanya. Insyaallah ngoten. Berarti dari maknanya sendiri sebenarnya bukan berarti ini suatu ibadah ya Ustaz. Amalannya adalah amalan lain, misalnya membaca Al-Qur'an gitu ya. Oh iya. Iktikaf ini lebih ke tata cara melakukan ibadah tersebut ya Ustaz gitu. Betul. Ya. Fokus tadi itu ya. Fokus tadi itu tidak terpengaruh oleh apapun gitu ya. Iya, pokoknya ya harus pengaruh, harus khusyuk fokus dengan apa yang diniatkan dari rumah itu. Sehingga hadisnya itu sahih ya. Ini hadisnya itu periwatannya istrinya Nabi sendiri, Aisyah itu. Kata Aisyah itu, idza dakhala asru fi akhir Ramadan, ketika masuk di akhir 10 akhir bulan Ramadan, kata Aisyah itu ada 3.
amalan yang Rasul lakukan. Itikaf itu apa? Yang pertama kata Aisyah ini syaddul mi'zarah. Ini perlu ditiru ya. Ini teladan kita itu Rasulullah luar biasa itu. Ya, jadi syaddul mi'zarah itu Rasulullah itu ketika 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan itu mengencangkan ini apa kalau kita itu sarung gitu ya, dikencangkan, situ kencangkan. Artinya Rasulullah itu benar-benar serius ketika beriktikaf itu, tidak main-main. Nah, ini perlu kita tiru, terutama generasi muda yang hanya sekedar ke masjid mampir. Jadi dikencangkan betul Rasulullah itu. Istilah ya kita sarung ya, orang Jawa ini kan sarung, dulu belum ada sarung. Katanya itu ini bahasa simbol aja sebenarnya. Artinya Rasulullah itu benar-benar itu serius ketika beriktikaf. Yang kedua ahyaul lailah. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu telah tiba, telah datang. Nah, Rasul itu selalu menghidupkan malam-malamnya. Jadi ya tidak seperti kita, malah kadang tarawih itu di minggu pertama Pak Ilham penuh sampai belakang, bahkan sampai sampai depan masjid. Tapi kemudian berikutnya kemajuannya pesat. Wah, semakin maju. Iya, semakin maju. Bahkan jadi muazin terus imam sendirian dia ya itu dirapel itu merangkap itu. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasulullah itu justru di 10 hari terakhir itu Rasulullah mengencangkan sarungnya itu, celananya itu untuk bersungguh-sungguh. Nah, kita seharusnya gitu, bukan di awal Ramadan kita bersemangat, di akhirnya ya sedodolan ning-dinding ngaten. Nah, tadi kata Rasulullah itu di 10 hari terakhir itu Rasulullah ahyaul lailah, itu menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malam. Ini yang ketiga, yang bagus ini. Apa kata Allah? Aiqadul ahlah. Rasulullah itu juga mengajak saudara-saudaranya, istrinya itu. Ini kan kita kadang-kadang ya bapak-bapak itu kadang apa namanya Pak Ilham namanya itu cuek. Tak itikaf dewe aja di masjid, anakku ben. Nah, ini kalau sunnah Rasul tidak gitu. Jadi kita itu ibadah jangan pribadi, kita sregep bapake, kita suami, sementara anak-anaknya di rumah dibiarkan saja. Ini sesuai dengan hadis Rasul, tidak sesuai dengan sunnah itu. Rasulullah itu meskipun beliau enggak punya anak, tapi ketika itikaf ya mengajak itu bangunkan keluarganya itu, ayo itikaf itu. Itu penting ya. Jadi beribadah berjamaah, itikaf berjamaah dengan anak-anak kita terutama ya yang udah besar-besar, kita ajak ke masjid di 10 hari yang terakhir. Oke, Ustadz, tadi Ustadz juga sudah sempat singgung. Nah, kalau terkait dengan tata caranya, sempat dijelaskan oleh Ustadz tadi. Proseduralnya seperti apa sih sebenarnya itikaf ini? Apakah seperti ibadah-ibadah yang lain? Mungkin ada semacam niatnya, atau mungkin ada nanti ritual yang harus kita lakukan di dalam beriktikaf ini. Nah, seperti apa Ustadz kira-kira? Itu dalam bahasa agama namanya kaifiyat. Itu tata cara. Semua itu diatur. Sampai ada kitab fikih Islam itu dari mulai toharoh. Biasanya kitab fikih itu Pak Ilham. Itu mesti diawali dengan babut toharoh itu. Wah, itu dijelaskan semua detail itu di kitab fikih apapun kitab fikihnya itu. Paling toharoh, nanti terakhirnya biasanya tentang waris. Itu juga diatur semua dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena ini iktikaf ini termasuk ibadah yang Allah perintahkan juga ya. Nanti di surah yang kedua, juz yang kedua soal Baqarah ayat 187 itu Allah memerintahkan langsung itikaf di situ. Itu panjang ayatnya, nggak perlu saya baca semua ya. Kalau dibaca nggak selesai itu. Kira-kira. Kata Allah wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, Allah memerintahkan akifuna fil masajid. Nah, maka tata cara yang pertama itu tempat dulu. Tempat tidak sembarang. Ini jelas ayatnya itu fil masajid. Nah, itikaf itu tempatnya harus di masjid. Di rumah bukan itikaf namanya. Harus itu, di masjid. Loh, gimana musola? Nah, ini kalau di Indonesia juga. Ada 7 jenis. Ustaz. Iya, repot di Indonesia itu paling banyak sebutan ya. Paling banyak itu ada masjid besar, masjid jami, wah gitu di kami. Surau, peraturan Menteri Agama itu macam-macam istilahnya.
itu ada masjid besar, masjid agung, masjid jami, masjid provinsi, segala macam itu. Belum musola, surau, langgar, segala macam. Sebenarnya kalau definisi masjid itu ya kalau dalam bahasa Arab kan namanya isim makan, betul. Tempat namanya. Nah, sehingga kalau masjid dari kata sajadah itu sujud, sehingga karena masjid itu di dalam bahasa Arab namanya isim makan, itu tempat, maka tempat bersujud namanya masjid. Nah, kenapa kok tidak ada musola, Pak? Misalkan zaman dulu, zaman Nabi tidak ada musola. Adanya masjid Madinah, Munawwaroh, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, tidak ada musola Al-Haram, tidak ada dulu, sehingga Allah menyebut ya umum saja. Nah, sekarang kalau perkembangan masyarakat di Indonesia terutama ada musola ya selama di situ tempat untuk bersujud pada Allah, itu diperbolehkan untuk iktikaf. Baik musola gitu kan, tuh musola itu nama juga tuh, musola itu dari kata sholat, sehingga tempat sholat namanya musola, kayak gitu sebenarnya. Kalau ada musola di dalam rumah sebenarnya diperkenankan, Ustaz? Nah itu rumahnya saja yang nggak boleh lah, itu harus resmi. Harus resmi ya. Nah ulama Hanafiyah itu yang penting itu tempat sujud, tapi jangan di rumah nanti enak. Kan sekarang orang-orang kaya itu punya masjid barang makan di rumahnya. Oh enak men itu. Dia cukup melangkah mbak pintu di situ. Ya ini masjid lah yang orang dianggap umum lah, ya masjid di tempat umum gitu, masjid yang khusus ya bukan pribadi. Musola ya enggak boleh di dalam rumah, misalnya enggak boleh. Gitu ya. Jadi tempatnya pertama dulu tentang kaifiatul i'tikaf itu. Metode atau tata cara iktikaf. Nah, yang kedua tentunya niat. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Misalkan Pak Ilham itu ke masjid di kampung, di daerah tempat tinggalnya, nggak punya niat, atau di masjid saja ya nggak diberi pahala, karena Allah tidak tahu orang itu mau ngapain di masjid gitu. Sehingga ketika kita mau iktikaf ini ya di rumah sudah niat, ya saya mau iktikaf lah di masjid mana misalkan. Itu penting niat itu ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Nah, itu kalau kaidah usul fikih ini ada disebutkan al-amru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Loh, boleh jadi loh ya, kita di masjid nyatanya ada nyuri juga. Wah, tak masjid lah, duduk dulu. Dia sholat, nunggu temennya selesai, sepi, diambil kotak infaknya. Itu bukan iktikaf, dia hanya dia mencari kesempatan, lengahnya orang aja. Kan ada gitu deh, ada orang kayak khusyuk, bawa peci, sarung, ya di masjid, bawa tasbih, dia sholat gitu. Mungkin niat dari rumahnya baik, Ustaz. Cuma kalau ada kesempatan jadi berubah niatnya. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sama-sama dua orang ke masjid, satu iktikaf murni, satu ya untuk mencuri-curi kesempatan, itu tentu beda. Allah memberikan reward itu yang berbeda. Nah, maka kenapa setiap ibadah itu harus ada niatnya? Kalau tidak akan sah. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi tempat. Itu di masjid atau tempat-tempat yang itu untuk sujud. Nah, yang kedua adalah harus punya niat. Nah, yang ketiga tata caranya. Ketika di masjid semua kullu ibadatun, semua boleh dilakukan. Tidak harus sholat, tidak harus. Jadi ya baca Quran, bahkan nyun sewu, kita diskusi itu boleh, macam baca kitab apa gitu, karena ibadah itu. Loh, misalnya lupa itu kan baca itu kan boleh di rumah. Ya karena di masjid, ya enggak masalah. Sama-sama membaca artikel-artikel ke Islam untuk meningkatkan ilmu agama kita, itu kan cari ilmu, dan itu wajib. Cari ilmu itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Golek ilmu itu wajib kata Rasulullah. Ya di mana tempat boleh. Nah, ketika kita iktikaf itu boleh, misalkan kita biasanya orang kita itu ya tradisinya kan jam 2 itu. Malam itu biasanya loh. Kalau masuk 10 hari terakhir tuh jam 2 malam dia ke masjid sampai menjelang buka. Nah, itu kan mungkin kalau sholat 3 jam, waduh capek loh itu. Nah, mungkin polanya ya baca sholat dulu mungkin ya, sholat qiyamul lail, atau hari itu terus baca Quran. Habis itu mungkin baca-baca buku-buku fikih, buku hadis, buku tafsir, segala macam. Nah, itu salah satu kaifiatul i'tikaf atau tata cara atau metode beriktikaf. Artinya memang kalau dari sisi tata
urutannya sebenarnya tidak dibatasi ya. Mau sholat dulu, kayak entah nanti mau zikir seperti apa gitu ya. Bebas ya Ustaz. Atau ada memang hal-hal yang dilarang dalam melakukan iktikaf itu ada nggak sih sebenarnya Ustaz? Iya. Itu kalau di fikih-fikih lama ya, fikih-fikih konservatif kuno yang lama-lama itu diistilahkan dengan yang membatalkan iktikaf. Yang membatalkan. Nah, gitu biasanya gitu. Di bab fikih itu. Nah, tentunya sesuatu yang membatalkan itu sesuatu yang dilarang. Betul. Karena dilarang tapi tetap kita lakukan, akhirnya membatalkan iktikaf. Termasuk misalnya puasa. Apa aja yang tidak boleh dilakukan? Ya makan minum berhubungan dengan pasangan kita misalkan, itu sesuatu yang dilarang dalam berpuasa. Maknanya sesuatu yang dilarang itu berarti kalau dilakukan batallah puasa kita. Gitu misalnya kayak sholat. Allah ketika sholat dilarang berbicara, dalam fikih-fikih itu dilarang banyak bergerak lebih 3 kali dengan gerakan yang besar, misalnya muter-muter kayak orang apa itu mencari-cari. Nah itu kalau lebih 3 kali itu batal, itu larangan. Nah iktikaf itu gitu Pak Ilham, di surah yang ketiga tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata Allah, dan janganlah kamu berhubungan dengan istri-istrimu wa antum akifun, sementara kamu itu baru itikaf fil masajid, di dalam masjid. Nah, mungkin orang bertanya, Pak, enggak mungkin orang itu di masjid berhubungan. Mungkin loh ya. Wah, itu jangan manusia aneh itu misalnya loh. Loh, dalam ulumul Quran tidak ada satupun ayat Allah itu yang hoax, artinya tidak berfakta loh. Jika Allah dulu ribuan tahun yang silam mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, itu janganlah kamu berhubungan dengan istrimu ketika kamu beriktikaf. Dulu ada kejadiannya soalnya gitu. Sehingga siapa tahu Allah sehingga membuat rambu-rambu, siapa tahu kejadian ini berulang di pasca kita sekarang ini gitu. Sehingga Allah buat rambu-rambu. Nah, boleh. Yang kedua, boleh jadi ketika dia beriktikaf malam hari lama, atau misalkan ya mungkin manten anyar mau wis ora ketemu kita Pak Ilham ya, misalkan aku tak balik sik lah karo istriku, itu batal iktikafnya. Batal. Itu jangan dilakukan. Wis kita harus fokus. Karena iktikaf itu artinya fokus. Khusyuk gitu. Ketika terganggu oleh istri di luar, di rumah, wah ya sudah, itu namanya iktikaf. Kita masuk 3 jam enggak ngempet misalnya loh ya. Misalnya loh nyusah loh nih. Maka itu yang membatalkan ibadah iktikaf kita. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Lah, ini Pak Ilham, di hadis itu diceritakan bahwa Rasulullah itu kan ketika iktikaf pernah disisiri rambutnya sama Aisyah itu. Karena Rasulullah itu berdekatan rumahnya dengan masjidnya, sehingga di hadis itu Rasulullah sampai menjulurkan kepalanya di apa namanya, di jendela masjid. Atau sudah Aisyah itu menyisiri dari samping rumahnya itu. Nah, itu diperbolehkan. Artinya dari badan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya masih di masjid, menjaga itu ya sebenarnya ya, tapi kepalanya yang terjulur gitu di luar terus disisiri. Itu mungkin ya ini kita tiru, kita nggak mungkin sekarang rumah kita dekat kayak gitu. Ya, memang rumah Rasulullah itu ya memang di situ Rasulullah itu. Masjid ya, sampingnya rumah Rasulullah. Ya biasa karena seorang Nabi dan Rasul tentunya kan terjaga ibadahnya sehingga dekat rumahnya dengan masjid. Kayak lagi nggak ada musola loh ya, zaman dulu nggak ada musola loh. Hanya masjid loh. Kadang-kadang kita itu saya itu kalau ngisi pengajian tuh repot Pak Ilham. Ustaz, kalau di musola boleh enggak itu tayatul musola? Ya sama saja. Ini saya loh nggih. Masa Allah itu. Ustaz. Ini saking banyaknya istilah kita itu, gitu. Sakingnya banyak istilahnya. Kalau buka tentang peraturan Menteri Agama tentang masjid musola itu tebal sekali itu. Banyak jenisnya. Masjid Agung itu apa, masjid Raya itu apa, masjid Jami itu apa, masjid itu sejarah itu apa, itu ada kriterianya semua. Wah. Itu belum. Beda-beda ya. Terus musola itu apa, surau itu apa. Wah, itu repot juga. Ini perlu kita sampaikan bahwa misalnya tadi ketika kita masuk masjid itu kan Rasulullah menyarankan sholat 2 rakaat. Qabla ayat jalisa Rasulullah, sebelum kamu duduk.
Nah, orang di sana tanya, Ustadz kalau musola ada enggak? Ya ada, sama saja. Apapun namanya itu yang penting sebelum kita duduk di tempat musola atau masjid atau surah atau langgar itu ya menghormati, itu tahiyat namanya. Tahiyatul masjid. Hadisnya bukan terus diganti tahiyatul musola, enggak, ya tetap masjid aja. Repot orang-orang itu gitu. Jelas kayak itu. Nah, maka ya tadi itikaf itu ya tadi, pokoknya jangan sampai walatubasiruhunna, kita berhubungan dengan istri. Yang kedua, yang membatalkan ibadah itikaf itu keluar dari masjid. Keluar dari area. Misalnya Pak Ilham itu di masjid sudah 2 jam misalkan, dah zikir, sholat qiyamul lail, baca Quran, taklim segala macam misalkan. Nah terus keluar misalkan, ya pengen jalan-jalan, itu batal. Nah, bagaimana cara ingin memperbaikinya? Ya niat lagi aja. Mengulang lagi. Niat ke masjid, udah selesai. Nah, sebegitu mudahnya. Ya, 2 hal tadi ya. Kalau ini Ustaz, karena kan itikaf ini biasanya lama, terus butuh tenaga. Kalau nanti pada akhirnya yang melaksanakan itikaf ini ketiduran misalnya Ustaz, beberapa saat, boleh nggak? Ya, namanya tidur itu kan hampir semua orang punya ya. Punya. Nah, gini, jadi kalau pertama persoalannya, kalau dia tidur berarti dia nggak fokus lagi. Itu satu. Itu aja persoalannya. Ya. Iya. Ya. Kita sholat kok sampai tertidur, itu berarti serah fokus sholat itu. Iya. Nek pengajian tidur banyak. Bahkan kantor BPK pun juga suka tidur juga pas pengajian. Itu biasa kayak gitu. Biasa lah. Tapi berarti dia sudah tidak fokus lagi. Berarti inti dari itikaf udah hilang karena dia tertidur. Namanya orang tidur kan udah nggak beraktivitas. Kita udah lupa sama sekali. Tidak sadar, Ustaz. Ya, nah maka ini gini Pak Ilham, di kalangan 4 mazhab itu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki itu berbeda. Berapa sih sebenarnya durasi itikaf itu? Durasi penting. Ya, supaya ini masyarakat tahu, sehingga sampai sampai ketiduran karena itu. Yang paling mudah itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang penting kita berada di masjid sekian menit durasinya, asal diniatkan itikaf sudah dihitung itikaf. Gitu. Meskipun hanya sholat 2 rakaat misalkan, terus dia langsung pulang, itu itikaf. Hanafi juga mirip dengan Syafi'i. Ya asal durasinya nggak ada waktu tertentu, karena Rasulullah pun tidak ada ketentuan harus berapa lama, harus berapa jam. Yang penting dia niatkan itikaf, kemudian dia ya beribadah lah semampu dia. Kok semampunya? Karena di Quran itu wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Tergantung kemampuan kalian, kata Allah itu. Nah, makanya sudah tidak harus qiyamul lail 12 atau 11 atau 13 atau 20, enggak. Penting masuk ke masjid, bismillah, dari niat mau itikaf, saya ibadah pun segala macam, mau zikir ya boleh, mau baca Quran 1 juz ya boleh, selesai. Itu sudah terhitung itikaf. Kalau Maliki tidak. Kalau Maliki lebih berat itu, karena beliau mensyaratkan itikaf itu sehari semalam. Wah itu kita repot, kalau pegawai repot. Kita masuk sehari nggak kerja, kita malam terus gimana kebutuhan anak istri kita segala macam. Nah kita Indonesia itu mayoritas Syafi'i. Itu macamnya Syafi'i, ya kita ikuti Syafi'i aja. Pokoknya niat bismillah ke masjid, itikaf, selesai. Mungkin masih ada 1-2 yang mempraktekkan mazhab Maliki. Iya. Saya lihat teman-teman saya tuh bawa bantal tuh ke masjidnya, artinya sudah niat untuk sekian lama gitu, bisa 1-2 hari. Ini kan sudah diagendakan. Ustaz. Meninggalkan anak istri. Repot sampai cuti kerja gitu. Saya tanya itu mandi apa enggak di masjid. Ini kan repot juga itu nih. Malah menimbulkan hal yang negatif. Betul. Malah fitnah itu muncul. Betul. Benar. Ya kita pakai mazhab Syafi'i aja lah. Misalnya malam kita datang jam itu nggak harus malam loh ya. Itu terkait dengan waktunya Ustadz, kira-kira seperti apa waktunya yang pas. Nah hadis Rasulullah itu memang itikaf itu para ulama menganjurkan dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang lebih ditekankan itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Iya, sehingga hadis Rasulullah yang kita sebut di awal tadi itu adalah idza dakhala asyru. Apabila telah datang asyru itu 10 awakhir Ramadan, di akhir Ramadan. Yang paling tekankan itu adalah 10 hari terakhir. Dan yang paling
ditekankan lagi adalah di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu waktu itu ya tidak terbatas. Nah, ada sebagian ulama mengatakan dari awal Ramadan saja, malam itu ke masjid, itikaf diniatkan dari awal dari rumah, dah selesai pulang, besok datang lagi terus gitu. Karena kita tidak pernah tahu di malam apa turun Al-Qadar itu. Jadi kalau kita dari pertama misalnya menjaring tadi, pasti ada yang kejaring. Semakin gitu ya. besar jaring kita, peluang ikan satu pun didapat. Daripada diincer itu, wah itu tanggal ganjil ke masjid, medune tanggal genep kita lolos. Tapi kalau kita dari awal udah pasang jaring itu, yakinlah 30 hari ada ikan yang kena jaring pasti. Saya setuju yang ulama itu. Dari awal sudah diniatkan saja, dipasanglah kuda-kuda kita sampai akhir Ramadan. Jadi nanti pasti kita dapat Lailatul Qadar. Karena malam Qadar itu hanya turun ketika bulan Ramadan. Kalau spesifik jamnya kira-kira Ustaz, mungkin habis tarawih itu sudah termasuk. Sudah termasuk yang dianjurkan atau bagaimana? Ya. Nah, kalau kita buka di Surah Al-Muzammil itu memang yang terbaik itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Itu ya Al-Muzammil itu sampai akhir itu nisfahu awingkus auzid alaihi waratil Qur'ana tartila ayat 1 sampai ayat 4 itu. Itu Allah menerangkan tentang kapan sih sebaiknya kita itu beribadah malam hari itu. Jadi ngoten Pak Ilham. Itikaf itu juga termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan hanya sholat loh ya. Qiyam itu kan mendirikan, lail itu malam. Ini beribadah di malam hari. Itu tidak hanya sholat tahajud kalau 2 Ramadan. Ya kita membaca Quran, kita membaca buku, bila perlu ada teman taklim di malam hari itu. Nah kata Allah itu ya Al-Muzammil, hai orang yang berselimut. Bangun kata Allah itu. Nah bangunnya apa? Nisfahu. Bisa setengah malam itu, separuh malam. Kalau enggak kata Allah awingkus ya dikurangi. Nah, harus mengatakan yang terbaik itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa itu ya kira-kira sepertiga malam itu ya? Kalau dihitung-hitung berarti kurang lebih jam 2-an kali ya Ustaz? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Ya. Di tempat kami itu sudah lama itu Pak Ilham, sejak dulu sampai sekarang. Itu jam-jam 2 itu sudah kita programkan untuk iktikaf bersama di masjid. Tapi nyun sewu ini penting ya bagi jamaah. Itu kami karena hadisnya itu tidak ada sholat malam itu berjamaah. Ini bedanya. Kalau sholat tarawih itu berjamaah, Rasul karena pernah mengajak jamaah para sahabat untuk bersama sholat tarawih. Tapi sholat malam Rasul tidak mengajarkan berjamaah. Sehingga di masjid kami itu jam 2 kita buka agenda atau rencana iktikaf, udah mereka ibadah sendiri. Mau sholat malam, mau segala macam, dzikir silakan. Nah, sekalian kita takmir itu menyediakan makan sahur. Sehingga mereka kita iktikaf tidak memikirkan wah harus pulang, tidak. Kita selesai jam 4 karena setengah jam jeda dengan subuh ya sudah cukup untuk makan. Nah, kita sediakan. Ini penting buat masyarakat supaya ibadah iktikaf ini diviralkan lah. Gitu. Diviralkan, dimasifkan ben keren nih loh. Kita keren, orang yang keren HP, tapi keren juga iktikaf itu. Gitu. Nah, itu penting ini. Nah, kita perlu menyusun strategi, agenda besar supaya ini warga kita itu, jamaah kita itu sudah mulai mempraktekkan iktikaf bersama-sama di masjid. Ya jam 2 lah, jam 2, setengah 3 gitu. Itu luar biasa itu kalau untuk bangun jam segitu ya Ustaz. Kalau di masjid dekat rumah saya itu sudah mulai semacam pengumuman atau dalam bentuk azan gitu Ustaz untuk membangunkan orang supaya beribadah di malam hari. Tidak hanya di bulan Ramadan tapi Ustaz. Di luar Ramadan pun juga masjid itu juga ada azan yang khusus untuk qiyamul lail tadi Ustaz. Oh bagus ya. Nah itu. Nah ini juga mungkin kaitannya dengan tadi Ustadz menyampaikan Lailatul Qadar tadi Ustadz. Saya pengen tanya sedikit hubungannya antara iktikaf dengan Lailatul Qadar. Jadi apakah benar nih, ini sebenarnya ada informasi yang perlu kita klarifikasi. Apa benar hanya orang-orang yang beriktikaf yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi Ustadz? Jadi gini, kalau merujuk kepada hujah atau dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis, terutama di surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, itu khitab itu objek.
objek yang Allah sasar itu semua. Jadi tidak hanya orang yang beriktikaf yang mendapatkan malam qadar. Wes selama dia beribadah di malam itu bertepatan dengan malam qadar, maka khairum min alfi syahr. Dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, pahala yang itu lebih baik daripada alfi syahr itu 1000 bulan. Jadi nggak ada itikaf, karena ada loh orang yang misalkan tadi karena dia nggak tahu itikaf, dia sebenarnya waton ke masjid, misalkan loh, banyak kayak gitu. Dia terawih, ada semangatnya itu, girohnya tinggi, wes pokoknya dari maghrib udah niatan saya mau sholat di masjid, nggak pulang, dia mbak sampai bekel untuk makan minum, dia kecapean, terus dia sampai di masjid tidur, nanti bangun lagi, tapi dia niatnya nggak itikaf loh, dia hanya saya kepengen ibadah di masjid saja, di rumah terganggu misalkan, anak segala macam. Nah itu pas hari itu kok bertepatan malam qadar ya dapat, dapat ya. Kenapa pakai itikaf? Itu ikhtiari saja. Ikhtiar. Misalnya gini ya, kayak kita kerja ya. Apakah rezeki Allah itu hanya Allah berikan pada orang yang bekerja? Tidak. Semua orang, surah Hud dibuka ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Semua yang di bumi kata Allah, rizquha, Allah beri rezeki masing-masing. Berarti apa? Tidak hanya bekerja yang Allah beri rezeki, yang tidak bekerja pun Allah beri rezeki. Nah, kok bekerja Pak? Ikhtiar kita sebagai ASN lewat bekerja untuk menjemput rezeki Allah. Gitu. Nah, sama itikaf sama itikaf. Orang yang mendapat malam qadar tidak hanya yang beritikaf saja atau akifun itu, tetapi semua dapat. Nah, kok itikaf Pak? Nah, karena kita hanya bagi kita yang bisa itikaf, mungkin itikaf itulah cara kita mendapatkan malam qadar. Gitu nggih, insyaallah ngaten insyaallah. Kan pahalanya satu, Allah juga mendalilkan di Al-Qur'an tentang itikaf. Kita laksanakan untuk pahala karena itu ada perintahnya. Sehingga kita dapat dua pahalanya. Dapat itikaf, dapat malam qadar. Insyaallah ngaten niku. Nah, ini yang penting Pak Ilham. Jadi itikaf itu hanya di malam Ramadan loh ya. Ini yang penting ini. Itu pertanyaan yang penting juga, yang banyak informasi di masyarakat itu katanya di luar Ramadan pun bisa katanya. Karena ayatnya itu tolong dicek nanti di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juz yang kedua. Dari ayat 183 sampai 187 itu paket ayat puasa itu. Itu menjelaskan siapa yang Allah perintahkan puasa. Satu rangkaian itu. Jangan dipotong-potong membacanya. Satu rangkaian. Potong-potong repot nanti. Kita itu tradisinya potong-potong ayat. Wah, kacau gitu. Misalkan kemarin saya tanya, ada yang nyatakan, Ustadz, kita itu khaira ummah, lombatin. Umat terbaik. Dia hanya bilang gitu. Padahal ayatnya nggak gitu ayatnya itu. Surah Ali Imran surah yang ketiga, juz yang keempat dibuka itu. Ayat 104, 105 itu. Bukan itu. Ada syaratnya khairah ummah itu. Tidak sekedar kita oleh Allah diberi julukan sebaik-baik umat. Tidak gitu. Nah, itu karena memotong ayat tadi itu. Seperti itu udah lama ini. Klasik. Wah, orang sholat udah rugi. Ngapain sholat? Masya Allah. Gitu kan sering dengar itu kita. Betul Ustaz. Itu bukan itu ayatnya itu Al-Maun itu. Orang yang sholat rugi itu bukan orang, semua orang sholat tidak. Itu ada pengecualian. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Itu dibaca selesai bacanya. Enggak, tidak hanya orang yang sholat rugi titik. Wah, kacau. Kita berarti dibodohi selama ini gitu. Wah, sholat macam-macam rugi. Nah, masuk tadi itu iktikaf itu rangkaian kata, itu ayatnya dibaca total itu ada 5 ayat itu 183 sampai 187 itu dibaca itu itu paket ayat puasa. Nah, iktikaf ada di akhir ayat tentang puasa. Karena itu satu rangkaian. Maka iktikaf itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Itu di luar bukan itikaf, mungkin ya zikir biasa, zikir istighosah gitu, ibadah biasa. Lepas pahalanya sama. Lalu alam.
Wow. Yang penting kata Allah itu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ibadah sekecil apapun Allah tidak dolim, diberi pahala. Wis gitu aja. Iya. Jadi ibadah itu jangan bayangkan piro pahalis. Wes bismillah gitu aja. Gitu. Masyarakat kita kan ya macam-macam. Iya. Ada juga yang mungkin tadi pemahamannya, ada yang berpendapat bahwa kalau hitung-hitungan saya dapat Lailatul Qadar Ustaz, itu kan sama dengan berapa? 8 Ya, kayak 80 berapa tahun gitu. 83 tahun ya Ustaz gitu. beribadah. Artinya saya nggak perlu sholat dan yang penting saya itikaf aja di masjid. Sekali malam gitu. udah selesai. Nah, sekali malam sudah selesai. Kan ada juga yang seperti itu. Jadi siangnya tidak sholat tapi malamnya itikaf Ustaz. Gimana ini Ustaz? Iya. Nah, ini yang tadi karena pengaruh dari cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu, tek-tek itu keliru, akhirnya berdampak pada kesalahan mengaplikasikan. Iya. Contoh yang kedua, orang yang haji 1 kali sholat di Masjid Haram, betul, seperti 1000 rakaat di masjid lain. Kalau gitu saya 40 hari. Berarti bayangkan itu berapa juta kali. Wah, akhirnya di rumah yang haji nggak pernah sholat. udah yakin masuk surga. Karena merasa udah yakin masuk surga. Gitu. Ya Allah, masya Allah. Gitu. Gitu. Akhirnya, wah, saya ngapain habis haji harus sholat lagi, Pak Ustadz. Saya kan udah sangat banyak saya tabungan amalnya, masya Allah. Gitu. Pertanyaannya satu, iya kalau diterima sholatnya. Kalau enggak, misalkan, itu logika guyon loh ya. Betul Ustaz. Logika ilmiahnya, perintah sholat itu tidak hanya sesekali, tapi kontinuitas, terus gitu. Dari kita balik sampai kita itu tawafahullah, sampai diwafatkan oleh Allah, nggak pernah berhenti itu sholat. Nah, kalau kita sudah ke Mekah, ke Madinah, kemudian Allah melipat gandakan pahala kita, itu bonus lah. Ya. Anggaplah bonus ya dari Allah gitu. Siapa tahu kita selama bertahun-tahun di Indonesia itu tidak dikabulkan salatnya. Tidak Allah hitung gitu loh, karena tadi main-main, sak geleme, sak mute gitu misalkan. Ya. Nah, ketika kita haji khusyuk ya Allah bernilai oke ngaten. Tapi tetap setiap hari. Kok itikaf tadi itu tidak puasa, tidak sholat, bengi itikaf. Itu ya, jadi ya karena ibadah itu Allah itu memerintahkan ibadah itu adalah setiap saat, tidak periodik. Memang ada ibadah periodik, ada mingguan, sholat Jumat. Bukan berarti yang harian ditinggalkan, itu tidak loh ya. Tidak. Terus kemudian ibadah bulanan, itu misalnya Ramadan. Terus tahunan, Idul Fitri, Adha, itu Allah beri kayak gitu, itu temporer itu. Tapi tetap dilakukan yang rutin tiap hari itu. Insya Allah ngaten. Iya, insya Allah Ustaz. Itu banyak contohnya Ustaz di lingkungan saya sendiri saja. Mungkin karena terlalu capek itikaf sampai sholat subuh pun dikorbankan Ustaz. Padahal ya dari sisi hukum malah yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Betul. Gitu kan. Nah, jadi ya sering seperti itu di masyarakat Ustaz. Nah, terakhir mungkin Ustaz, sepertinya tidak ada pembedaan ya Ustaz dalam pelaksanaan itikaf antara laki-laki dan perempuan, atau ada batasan-batasan tertentu mungkin? Ini memang kontroversi ya di kalangan masyarakat itu, terutama karena pemahaman teks Quran dan teks hadis yang tidak imbang. Nah, memang ada hadis Rasulullah itu yang sekarang dipakai oleh banyak akhwat di luar sana, bahwa sebaik-baik sholatnya seorang perempuan itu di rumah. Itu pun masih lagi hadisnya itu, sebaik-baik sholatnya perempuan di rumah di kamarnya. Jadi memang spesifik gitu. Tetapi kalau kita baca hadis jadi buka ya di Bukhari Muslim itu, Rasulullah itu tidak pernah melarang zaman dulu wanita-wanita itu pergi ke masjid. Bahkan subuh masih gelap gulita itu Rasulullah nggak pernah melarang itu Rasulullah itu. Silakan datang ke masjid itu. Nah, cuma ada batasan-batasan. Ini penting ya. Yang pertama, selama bisa dihindarkan fitnah, tidak masalah. Jangan sampai dia sendiri itikaf di masjid jam 1 malam berjalan gitu sambil bersolek gitu, malah mancing gitu. Sementara bojone di rumah gitu. Gimana sebaiknya? Ya solusinya ya ngejak suaminya lah. Tapi selama bisa menghindari fitnah,
apa boleh buat, artinya terus saja. Yang kedua itu tidak meninggalkan tugas dan fungsi sebagai seorang wanita. Kewajibannya. Misalkan Yun Sewu, misalnya pas misalkan punya anak ditinggal, anak yang malah numpangnya jadi masalah, segala macam. Atau misalkan ibu-ibu misalnya kalau sahur masak lagi. Masakan buat suaminya, keluarganya. Selama itu bisa ditinggalkan, tidak apa-apa. Tapi ketika tidak bisa ya jangan itikaf. Karena Nyun Sewu tadi jangan ngendikan bahwa hukum wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Itikaf meskipun itu sunnah muakkadah yang dianjurkan, tetapi ngurus anak itu lebih wajib ketimbang itikaf. Tapi selama itu bisa diwakilkan, itu tidak masalah. Jadi boleh ya. Bolehnya. Nah, yang berikutnya itu jangan menggunakan sesuatu yang menimbulkan atau menarik adanya bahaya atau musibah. Misalkan ini kan seorang akhwat ibu-ibu itu sering bersolek itu ya. Ke masjid itu cantik, malah di rumah nggak pernah dandan di rumah. Pakai perhiasan lagi sampai bosan suaminya itu gini-gini. Pakai atau pakai parfum. Sehingga itu simbah wah wanginya sopo gitu. Itu dihindari atau itu dihindarilah. Pokoknya jangan sampai memancing orang lain untuk berseudon dengan kita. Nah, ini para ulama kalau tinggal itu bisa dihindari, nah nggak ada salahnya seorang wanita itu pergi itikaf. Ya terutama tapi harus tadi itu ya menjaga fitnah itu, yang ngejak suaminya lah, mungkin ngejak anaknya, jangan sendiri aja malam-malam jam 2. Saya nggak membayangkan ada wanita jam 2 keluar rumah itu dengan bersolek, dengan berdandan ke masjid sendiri, itu pasti orang wah segala macam itu ya. Itu kalau bisa dihindarkan ya diperbolehkan wanita itu beritikaf di dalam masjid. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya rasa sudah sangat lengkap. Dari mulai definisi kita bahas tadi apa itu iktikaf, bagaimana melakukan iktikaf, berapa durasi iktikaf, dan apa saja keutamaan iktikaf sudah kita bahas. Tentunya pembahasan yang mendalam bisa kita lakukan di lain waktu mungkin Ustadz, terkait dengan iktikaf ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita gali lagi, kita bahas lagi, tapi setidaknya hal yang sifatnya pokok dan mendasar sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Margianto, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi sobat Nguber Hikmah Jamaah Masjid Baitul Hasib BPK Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ustadz Margi sama-sama, atas waktu dan kesempatan untuk berdiskusi pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Ustadz dan bagi kita semua. Saya tutup podcast Nguber Hikmah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.